Assalamualaikum guys. Jadi di sini saya akan berbagi cara ganti LCD pada HP. Jadi di sini ada HP Oppo, kalau tidak salah ini serinya A18 rusak LCD. Kita buka dulu bagian back covernya seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya lepas ya, jadi ini agak mudah saya bukanya. Ini saya hanya memperlihatkan cara membukanya. Setelah back cover terbuka itu lanjut kita buka semua baut-bautnya. Lanjut kita buka bagian pinggirnya menggunakan alat seperti ini. Buka dulu soket konektor sidik jarinya, lalu di sini saya membuka konektor baterainya biar ketika kita kerja itu nantinya tidak koslet kalau baterainya sudah dilepas. Kemudian ini saya tutup kameranya biar kameranya tidak buram ketika kita siapa tahu tidak sengaja tersentuh. Lalu ini saya mencoba membuka baterainya menggunakan bantuan alat seperti ini, lalu saya semprot menggunakan cairan kontak cleaner. Ini cairan kontak cleaner fungsinya untuk melemahkan lem pada baterainya, karena ini baterainya di lem ya, atau semacam plastik isolasi begitu. Kemudian di sini masih ada lapisan plastik tipis yang melapisi fleksibel LCD-nya. Ini saya biasa lepas menggunakan cutter seperti ini. Tiap teknisi itu beda-beda. Ada juga yang membuka lapisan plastiknya seutuhnya, ada juga yang membuka baru dipasang kembali. Tapi saya pakai cara yang ini karena kalau saya buka baru pasang kembali itu dia tidak merekat dengan sempurna. Kalau begini itu plastiknya tetap merekat, cuman ada bagian yang saya lepas. Tiap teknisi punya tekniknya masing-masing, jadi terserah kita mau pakai cara yang mana. Oke, ini LCD yang baru ya, saya persiapkan dulu. Saya lepas stiker-stikernya, saya lepas yang perlu dilepas. Ini stiker-stikernya sudah bersih. Lanjut saya kasih double tap di bagian sini untuk menempelkan fleksibel ke bagian kaleng LCD-nya. Ini double tap ya. Mengganti LCD itu cukup mudah, bisa kita lakukan sendiri, cuman ada bagian-bagian kecil yang detail seperti ini yang harus kita perhatikan. Kemudian bagian bawah LCD itu saya masukkan bekas lapisan double tap tadi yang dilepas, kemudian saya lipat lalu tempel menggunakan solasi bening. Ini gunanya ketika kita mengelem, lem itu kan cairan ya, jadi kalau kena cairan kemudian itu di situ kan ada fleksibel, ada kabel-kabel, jadi kalau kabel kena cairan kita tempel pas kita nyalakan itu bisa mengakibatkan korslet dan LCD-nya tidak menyala. Lanjut ini kita bersihkan frame LCD-nya sampai benar-benar bersih ya dari sisa kotoran ataupun debu. Hal kecil dan detail berikutnya yang ini ya. Di sini ada saringan earpiece, biasanya melengket di LCD yang pecah atau biasa juga melengket di framenya. Ini kita cari ya, karena ini penting sekali. Ini saringan debu supaya debu tidak masuk ke bagian kameranya. Ini saringan earpiece atau speaker bagian atas ya. Itu diperhatikan betul karena saya banyak mendapati kasus yang itunya hilang. Jadi di bagian atasnya itu bolong ya, jadi itu hal detail perlu diperhatikan. Itu diambil dari LCD yang lama, kalau dia melengket ataupun dimanapun dia berada gitu kita cari, kemudian kita pasang, kita lem seperti ini. Kalau ini sudah terlanjur hilang, biasanya saya pakai busa mic ya, itu yang hitam ya, karena itu saya punya stok banyak busa mic. Jadi kalau itu bagian itu yang hilang, saya pakai busanya untuk nempel ke bagian saringan earpiece-nya. Lanjut
Saya kasih lem bening di bagian atas ya, karena di sini ada sensor proximity dan sensor cahaya. Jadi ini pakai lem bening, karena kalau lem hitam nanti sensornya tidak berfungsi. Di bagian atas saja ya yang pakai lem bening. Sisanya saya menggunakan lem hitam di sekeliling framenya. Ya, untuk teknik mengelem ini, untuk di frame itu jangan sampai lemnya meluber ke bagian dalam. Itu di tempat ada memang tempat istilahnya semacam lekukan, di situ lemnya kita taruh. Kemudian di sini saya juga mengelem di bagian LCD-nya. Oh ya, ini mengenai teknik pengeleman, tiap teknisi juga beda-beda. Ada yang cuma mengelem di bagian frame-nya saja, ada juga yang mengelem cuma di bagian LCD-nya saja. Untuk saya kenapa lem dua-duanya, LCD-nya dan frame-nya, karena saya sudah mengalami beberapa komplain, katanya LCD-nya terangkat lah, LCD-nya tidak rapat lah, LCD-nya tembus cahayanya lah. Ya, jadi ini saya putuskan untuk mengelem keduanya. Selama saya mengelem keduanya, LCD dan frame-nya itu tidak ada lagi komplain mengenai LCD-nya yang terangkat. Lanjut kita pasang konektor LCD-nya. Kemudian kita rakit semuanya kembali sama seperti tadi ketika kita membongkarnya, urutannya tinggal kita balik saja. Ini saya pasang baterai. Oh ya, ini biasanya teknisi untuk pasang LCD cek-cek dulu LCD-nya sebelum dipasang, tetapi saya tidak pasang, tidak begitu peduli, karena jika mau sial itu tetap saja ketika kita cek LCD-nya bagus, pas sudah kita lem ternyata LCD-nya tidak bagus. Jadi saya sudah bosan dengan hal-hal pengecekan seperti itu. Jadi kalau ada LCD-nya tinggal saya pasang. Ketika selesai kalau LCD-nya bagus saya kasih ke pemiliknya. Tapi kalau LCD-nya tidak baik ya saya pesankan ulang. Karena sebenarnya ini LCD kalau kita tes kemudian tidak bagus, sebenarnya bisa kita retur ke penjualnya. Tetapi saya sudah semacam kena selalu kena prank. Saya tes bagus, pas saya pasang lem ya tidak bagus. Jadi ya saya sudah bosan. Jadi kalau ada LCD tinggal saya pasang, karena kalau mau sial ya sial. Hari apes tidak ada di kalender. Tapi tentunya ketika semuanya sudah selesai, lemnya sudah kering, itu tentunya saya cek lagi apakah ini sudah siap diserahkan kepada pemiliknya. Ini sudah saya mau pasang back covernya ya, sudah saya pasang bautnya tadi. Ini back covernya sudah saya lem menggunakan lem bening. Kenapa lem bening? Karena lem bening itu kalau kita mau buka kembali ini catnya tidak terangkat, jadi dia lebih soft atau lebih lebih lembut kalau kita ingin buka kembali. Oke, ini saya sudah ikat dengan karet untuk merekatkan lemnya dan menunggunya sampai kering. Kenapa karetnya banyak? Karena saya tidak ingin ada komplain dari pelanggan mengenai lem yang terangkat. Jadi ini sambil saya cas ya, sambil saya tunggu lemnya kering. Ini sudah saya simpan semalaman, saya kerja malam, saya buka subuh-subuh ya. Lemnya sudah kering. Saatnya saya bersihkan ini lap yang sudah diolesi dengan bensin atau pertalite untuk membuka sisa-sisa lem. Kemudian setelah itu lemnya terbuka, untuk sisa lemnya bersih, saya lap menggunakan tisu yang sudah diolesi dengan minyak kayu putih. Sebenarnya ini untuk pengeleman diikat lama bisa diambil oleh pemiliknya dengan catatan pemiliknya mau membersihkan sendiri ya. Proses ganti LCD itu sebenarnya cepat, yang lama itu menunggu lemnya kering. Kalau mau diambil oleh pemiliknya buru-buru itu biasanya kita gunakan solasi saja, nanti dibuka oleh pemiliknya. Oke, ini sudah bagus dan anti goresnya belum saya lepas, nanti dilepas oleh pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video.